Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak kepala sekolah hebat dimanapun Ibu Bapak berada. Pagi ini saya akan coba berbagi tutorial penilaian menilai refleksi tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kerja kita, guru di sekolah, ya. Jadi ini adalah penilaian refleksi tindak lanjut. Contohnya, ya, ini kita lakukan penilaian, lalu cek penilaian. Lalu di sini saya lihat ibu ada ibu yang nomor 1, ya. Lalu saya klik nilai, maka tampilannya akan seperti ini Ibu dan Bapak. Ini proses untuk mencapai 100% penilaian kinerja rekan kerja di PMM, ya. Lalu saya klik nilai. Nah, ini ya Ibu dan Bapak. Ini dokumen refleksi tindak lanjut yang sudah dikumpulkan oleh rekan kerja kita. Maka oleh sebab itu kita sebagai kepala sekolah akan melakukan penilaian terhadap dokumen refleksi tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kerja kita di sekolah, ya. Ini coba. Jadi ini ada pertanyaan dan jawaban guru, ya. 3 tantangan paling sulit yang guru hadapi dalam melakukan perubahan. Apa jawabannya? Perlawanan terhadap perubahan, kurangnya waktu dan sumber daya, kurangnya keahlian. Berdasarkan jawaban guru ini Ibu dan Bapak, ini berarti bagaimana yang akan direfleksikan adalah bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Ini adalah standar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Yang kedua, standar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Kalau seperti ini yang disampaikan oleh guru, ini sudah jelas bahwa tantangan yang dihadapi oleh guru itu adalah berada di dalam kendali diri guru, gitu, ya. Maka kita pilihlah standar tantangan penyebabnya berada dalam diri, atau misalnya standar tantangan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya, gitu, ya. Nah, ini kita lihat dari jawaban yang diberikan oleh guru. Ini perlawanan terhadap perubahan, kurangnya waktu dan sumber daya, ini mutlak berada di dalam diri, kendali diri guru. Maka kita pilih. Lalu apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Ya, kita jelaskan di sini, ya. Guru sungguh guru sangat menyadari bahwasanya tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran itu berasal dari kemampuan dan keterbatasan dirinya. Itu penjelasan kita, ya. Dan ini tidak baku, ya Ibu dan Bapak, ya. Ini bebas Ibu dan Bapak mau menceritakan sesuai dengan apa yang Ibu Bapak lihat yang dituliskan oleh si guru kita. Jadi ini tidak baku, ya. Jadi tidak setiap satu orang guru dengan guru yang lain harus sama, ini tidak Ibu dan Bapak. Tapi ini berbeda-beda, ya. Jadi penjelasan Ibu dan Bapak terhadap penilaian tersebut itu berbeda-beda, ya. Silahkan diceritakan, diutarakan, karena ini tidak ada benar salahnya Ibu dan Bapak, sesuai dengan apa yang Ibu Bapak lihat, apa yang Ibu Bapak baca, apa yang Ibu Bapak lihat di kelas dilakukan oleh guru, apa yang Ibu Bapak lihat dituliskan oleh guru, itulah yang kita berikan penjelasan. Kalau saya seperti ini, guru sangat menyadari bahwasanya tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran itu berasal dari kemampuan dan keterbatasan dirinya, ya. Berasal dari kurangnya kemampuan, berasal dari kurangnya kemampuan dan keterbatasan dirinya, gitu, ya.
Lalu kita lanjutkan yang kedua, nilai upaya mempelajari guru. Nah, ini upaya mempelajari, inspirasi baru yang didapatkan dari upaya tindak lanjut. Ini pengalaman pribadi melalui refleksi atas tindakan yang telah dilakukan, kita dapat melakukan ide-ide baru. Contohnya setelah mengajar suatu konsep di kelas, kita mungkin menyadari bahwa ada cara yang lebih efektif. Ini yang dituliskan oleh guru ya. Pertanyaan ini jawaban guru berdasarkan inspirasi yang didapatkan, perubahan praktik guru di ruang kelas satuan pendidikan. Ini yang akan Lalu bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan rating observasi praktik kinerja dan hasil refleksi. Lalu sini kita jawab Ibu dan Bapak, melakukan upaya tindak lanjut ya. Melakukan upaya tindak lanjut yang sudah disepakati. Memperhatikan inspirasi dari upaya tindak lanjut, misalnya mendapatkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Memperhatikan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Yang ketiga, membagikan praktik baik. Seperti ini. Jadi ketika guru-guru kita di sekolah sudah bisa berbagi praktik baik, misalnya di dalam kombel ya, di dalam komunitas belajar, baik di dalam sekolah maupun antar sekolah, secara daring, secara luring, maka ini kita pilih yang ini ya, bahwa mereka sudah bisa berbagi praktik baik. Tapi kalau belum Ibu dan Bapak, silahkan kita pilih dari salah satu dari yang tiga ini. Mungkin baru mempraktikkan inspirasi saja, maka kita pilihlah mempraktikkan inspirasi. Tapi kalau baru melakukan upaya tindak lanjut sesuai yang disepakati saja, kita pilih gitu ya. Saya pilih yang ini karena guru-guru saya sudah mempraktikkan gitu ya, dapat mendapatkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Lalu penjelasannya, di sini guru sudah menerapkan guru sudah mendapatkan inspirasi, guru sudah mendapatkan dan mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Guru sudah mendapatkan dan mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Seperti itu saja. Kalau saya kalau ini diberikan kepada bagaimana penjelasan kita sebagai penilai ya Ibu dan Bapak ya. Baru nilai peningkatan kinerja ya, nilai peningkatan kinerja. Tumbuhnya suasana belajar yang menyenangkan, ini jelas-jelas meningkat ya, dari penjelasan si guru ini sudah jelas meningkat. Dan bagaimana juga kita melihatnya di lapangan Ibu dan Bapak. Bagaimana kita melihatnya di lapangan gitu ya. Bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutannya. Ada upaya melakukan peningkatan kinerja, upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan, upaya melakukan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efisiensi kualitas kinerja. Ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi atau kualitas kinerja dalam satu kegiatan atau pekerjaan. Itu berarti ada upaya. Yang kedua, upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisien atau kualitas kinerja dalam satu kegiatan pekerjaan. Upaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Nah ini kalau saya pilih karena kesepakatan kita itu sudah diterapkan oleh guru-guru di kelas.
tindakan yang dilakukan. Ya, tindakan yang dilakukan guru untuk meningkatkan kinerjanya sejalan dengan kesepakatan dengan atasan. Ini terbukti dengan suasana kelas yang sudah menyenangkan, menyenangkan ya, menyenangkan, dan kolaborasi yang telah dilakukan guru dengan semua rekan kerja di sekolah. Baik, itu Bapak selesai ya. Lalu kita simpan draft atau langsung kita kumpulkan. Kalau saya simpan draft aja dulu. Nah, lalu kita simpan. Nah, ya, karena waktunya masih lama, jadi disimpan saja dulu, dan nanti bisa kita, kalau misalnya ada tambahan atau kekurangan, bisa kita perbaiki lagi. Oke, Ibu dan Bapak, mungkin sampai di sini pagi ini. Semoga ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak kepala sekolah dimanapun berada dalam melakukan penilaian refleksi tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kerja kita di sekolah. Ini merupakan penilaian terakhir dalam pelaksanaan kinerja guru itu Bapak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.